Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kita kembali belajar, untuk kita kembali menuntut ilmu. Semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan keutamaan sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia menempuh suatu jalan dan tidaklah jalan tersebut yang ia tempuh melainkan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kita bermajlis di majelis ilmu, mudah-mudahan ini menjadi sebab kelak Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa kita haturkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kemudian juga para sahabat, kemudian juga orang-orang yang mereka senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hingga akhir dari kehidupan mereka di dunia. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang sirah nabawiyah atau sejarah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana kitab yang kita bahas adalah karya dari Fadilatul Syekh Dr. Utsman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullah taala dengan judul Kunuz As-Sirah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan, yaitu di antara peperangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dikenal dengan perang Dzatu Ar-Riqa, yang ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah,
atau tahun ke-7 setelah hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dzatu Ar-Riqa, ya ini sudah kita sebutkan kenapa perang tersebut dinamakan dengan Dzatu Ar-Riqa. Ya. Dzatu Ar-Riqa ini artinya adalah kaki yang dibalut. Ya, kaki yang dibalut. Yang mana pada peristiwa tersebut para sahabat mereka melakukan perjalanan yang jauh, perjalanan yang sulit, ya, yang mana ketika itu mereka 6 orang, ya, secara bergantian, ya, menunggangi seekor onta, ya, satu onta itu untuk 6 orang, ya, mereka bergantian. Ini yang dikisahkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian mereka melewati jalan yang terjal yang membuat kaki mereka luka, ya, membuat kaki mereka berdarah, bahkan kuku-kuku dari kaki mereka itu mengelupas. Ini menunjukkan bahwasanya sulitnya perjalanan yang mereka tempuh ketika itu. Dan ini juga menggambarkan kepada kita bagaimana dahulu kehidupan para sahabat yang penuh dengan kesederhanaan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan mereka penuh dengan kesederhanaan. Ya. Bagaimana alas kaki mereka? Ya. Alas kaki mereka ketika itu tidak mampu untuk melawan akan tajamnya bebatuan demi bebatuan yang mereka injak ketika itu. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara peristiwa yang lain dari peristiwa yang terjadi ketika perang Dzatu Ar-Riqa ini, ini adalah sebuah kisah yang dikisahkan oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Yang mana tentu kisah ini adalah kisah yang menunjukkan bagaimana kedermawanan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini, wa fi hadhihi al-ghazwah rawa lana Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qissatan ukhra. Dalam peristiwa ini, dalam peperangan Dzatu Ar-Riqa ini, maka telah mengisahkan kepada kami, yaitu sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga adalah pembantu Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah. Faqal, dia mengatakan, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ghazwati Dzati Ar-Riqa. Aku keluar, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, aku keluar bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk berperang di peperangan Dzatu Ar-Riqa. Min nakhlin ala jaman lidha'if. Yang mana ketika itu, kata Jabir ini dia memiliki seekor unta. Namun untanya ini tidak seperti umumnya unta. Untanya lemah. Untanya tidak seperti kekuatan unta pada umumnya yang dibawa ketika peperangan. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadhihi al-ghazwah ja'alat ar-rifaqa tamdi wa ja'altu atakhallaf. Kemudian kata Jabir, ini beliau mengisahkan setelah peperangan usai, setelah peperangan ini usai, itu peperangan Dzatu Ar-Riqa ini, yaitu peperangan antara kaum muslimin dengan suku Ghatafan. Kemudian ketika pulang, kata Jabir bin Abdullah, karena untanya tersebut dhaif, lemah, maka para sahabat itu mendahuluinya.
Ya, jadi rombongan sahabat ketika itu yang mereka sekitar 400 atau 700 orang, ya, mereka ini ontanya ya seperti onta pada umumnya. Namun onta Jabir lemah, akhirnya mereka mendahului Jabir. Kemudian aku tertinggal, kata Jabir. Ya, karena ontanya apa? Lemah. Hatta adrakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian ketika itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendapatiku. Faqal, "Malaka ya Jabir?" Maka kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya, ada apa dengan engkau wahai Jabir?" Ya. Qultu, maka aku katakan, "Ya Rasulullah, abta'a bi jamali hada." Ya Rasulullah, aku ya terlambat ya karena untaku ini ya Rasulullah. Karena untanya tadi apa? Lemah, dhaif. Ya. Ada sebagian riwayat mengatakan untanya itu sudah tua. Ya, makanya dia lemah, tidak seperti unta pada umumnya. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan kepada Jabir ketika itu, "Anikhu." Dudukkan dia. Ya, Nabi perintahkan kepada Jabir agar onta yang lemah tadi, dhaif, yang dimiliki oleh Jabir tadi, diperintahkan oleh Nabi untuk unta tersebut didudukkan. Qal fa anakhtuhu. Kemudian kata Jabir, aku dudukkan unta tersebut. Ya. Kemudian wa anakh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi juga menurunkan ya ontanya tersebut, ya membuat duduk Nabi turun dari ontanya tersebut. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "A'tini hadhihi al-'asa min yadik." Berikan kepadaku wahai Jabir, ya, karena Jabir ketika itu dia memegang ranting kecil, ya seperti tongkat, ya, maka diminta oleh Nabi, "A'tini, berikan kepadaku wahai Jabir, ya, tongkat kecil tersebut yang ada di tanganmu. Aw i'ta 'asan min syajaratin, atau ya engkau ambilkan kayu kecil yang kau potong dari pohon, ya ranting kecil yang kau ambil dari pohon. Ya, kalau kau tak memberikan kayu kecil yang kau pegang itu, ambilkan aku ya ranting dari pohon." Qal, kata Jabir, "Fa fa'altu." Kemudian aku lakukan, kata Jabir, ya aku berikan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya kayu kecil tersebut. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nakhasahu biha nakhasat. Kemudian setelah itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi ambil ya tongkat kecil tadi atau kayu kecil ranting tadi dari Jabir. Ya, kemudian Nabi ya nakhasa, ya maksudnya kata Syekh di sini, ayu darabahu darban khafiyan, itu dipukul dengan pukulan kecil. Ya, artinya dengan kayu kecil tadi Nabi memukul onta Jabir tadi, tapi dengan ya pukulan-pukulan yang kecil, bukan kuat, tidak. Ya. Atau mungkin dia dengan menusuk-nusuknya. Ya. Summa qal irkab. Kemudian ketika itu, ya setelah apa yang dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan kayu kecil tadi, Nabi pukulkan ke untanya Jabir, kemudian itu Nabi perintahkan kepada Jabir, naiklah. Qal rakibtu. Kemudian kata Jabir, aku kemudian menaiki unta tersebut. Kemudian fakharaja, kemudian ya keluar, walladzi ba'atha bil haqq yuwahiqu naqatahu muhaqaha. Kemudian setelah itu ya Jabir ya dia kaget, ya, dengan dia mengatakan, ya, demi zat ya yang engkau diutus ya dengan kebenaran, yang mana kemudian unta Jabir ketika itu yang sebelumnya lemah, ya, untanya yang tidak ada kekuatan, bahkan yang menjadikan Jabir tertinggal dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian setelah itu, ya setelah dipukul dengan pukulan kecil dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, unta tersebut mampu bersaing dengan
untanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, untanya tersebut mampu bersaing dengan untanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini tentu salah satu di antara mukjizat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini khusus bagi Nabi. Unta yang tadi sebelumnya lemah, dhaif, tiba-tiba bisa menjadi apa? Menjadi kuat. Ini tentu kekhususan bagi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita praktekkan. Ini kekhususan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inilah bagaimana unta tersebut yang sebelumnya lemah, dhaif, itu kemudian bisa menjadi apa? Menjadi kuat. Kemudian kata Jabir ketika itu qol wa tahaddatsu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Jabir dia berbincang-bincang dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqal atabi'uni jamaluka hadza ya Jabir. Atabi'uni jamaluka hadza ya Jabir. Wahai Jabir, bagaimana menurutmu kalau untamu ini kau jual untukku? Jadi unta milik Jabir tadi itu ditawar oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala bal ahabu lak. Kemudian kata Jabir ketika itu, tidak ya Rasulullah, kalau memang engkau mau ya Rasulullah, aku berikan saja. Padahal Jabir ini bukan orang yang punya, bukan. Tapi ini menunjukkan bagaimana sikap yang luar biasa dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Dan ini tentu menunjukkan bagaimana beliau sangat sayang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena tak mungkin kalau dia menjual untuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak ingin memberi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu kata Jabir, aku berikan kepada engkau ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, qala la walakin bi'ni. Tidak ya Jabir, jual. Berapa harganya? Dan ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditawari gratisan, Nabi tidak mau. Tetap Nabi menyuruh kepada Jabir agar dia menjual akan untanya tersebut. Kemudian qal qultu fasumni, maka aku katakan kata Jabir, karena Nabi tak mau dia diberi secara cuma-cuma, maka kata Jabir, tawarlah ya Rasulullah, berapa kau berkasih harga ya Rasulullah? Kemudian kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, qad akhadtuhu bidirham. Wahai Jabir, bagaimana kalau untamu tersebut saya beli dengan harga 1 dirham? Qala Jabir, la, tidak ya Rasulullah. Awalnya dia mau ngasih gratisan, Nabi tak mau, Nabi tawar 1 dirham, tak mau juga dia. Idan tagbinuni ya Rasulullah. Kalau 1 dirham, kita tidak untung. Di mana untungnya kalau cuma 1 dirham? Kemudian kata Nabi yang mulia SAW, Nabi naikkan harganya, fadirhamain, 2 dirham ya Jabir. Qal qultu la, tidak ya Rasulullah. Jabir masih ingin harga untanya tersebut lebih tinggi. Kemudian kata Jabir, falam yazal Rasulullah SAW yarfa' li hatta balagha uqiyah. Maka di situ terjadilah tawar-menawar antara aku dengan Rasulullah, kata Jabir ketika itu. Nabi menaikkan harganya sampai harga tersebut sampai 1 uqiyah. Ini kurang lebih sekitar 40 dirham. Dari 1 dirham sampai 40 dirham. Kemudian faqultu, kata itu, "Taib ya Rasulullah, kalau 40 dirham oke. Huwa lak ya Rasulullah, ini aku jual untukmu." Qal sallallahu alaihi wasallam akhadtuhu. Maka aku ambil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi unta tersebut dijual kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan itu dibeli oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan harga 1 uqiyah. Kemudian
Qala Jabir, kemudian Jabir, ini masih ya perjalanan pulang ya, kebersamaan Nabi yang mulia SAW dengan Jabir ya, mereka ya berbincang-bincang ketika itu. Semua qala ya, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Jabir, ya Jabir, hal tazawwajta? Wahai Jabir, apa kau sudah menikah? Ya, Nabi bertanya kepada Jabir tersebut. Ya, disebutkan di riwayat yang lain bahwasanya ketika itu Jabir dia pamit kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk segera pulang. Ya. Karena dia baru saja menikah, ya pengantin baru. Ya. Maka dia pamit kepada Nabi untuk segera pulang. Ya. Maka di sini kata Nabi, kau sudah menikah wahai Jabir? Qala qultu na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, aku sudah menikah. Asayyiban am bikran? Engkau menikahi seorang gadis atau janda? Kata Jabir, qultu bal sayyiban. Aku menikahi janda ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, afala jariyah tula'ibuha wa tula'ibuk. Maka kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mendengar cerita Jabir ini, dia menikahi seorang janda, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Jabir, kenapa kau tidak nikahi seorang gadis? Ya. Kau kalau nikah dengan gadis, kau bisa bermain-main dengannya. Ya, engkau bisa bersenang-senang dengannya dan dia juga bisa bersenang-senang denganmu. Ya. Meskipun janda juga sama, ya. Tapi itulah kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata penulis di sini, wa hadza yubayyin lana anna al-afdal an yatazawwaja bikran in tayassara lahu dzalik. Oleh karena itu, ya, dalam riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya lebih utama yang menikahi seorang gadis ya jika itu memudahkan baginya, ya, yang bujang-bujang, ya. Tapi ya janda juga ya tidak masalah. Ya, bahkan disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalah wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kalladhi yasumun nahar wa yaqumul lail. Ya, ini keutamaan orang yang menikahi janda. Ya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang yang berusaha menolong, ya, dia menghidupi para janda dan orang-orang miskin. Ya, dan para ulama mereka menjelaskan termasuk menolong janda, ya, atau berbuat baik kepada mereka adalah dengan menikahi mereka. Apa keutamaannya? Kal mujahid fi sabilillah. Mereka seperti ya laksana seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka seperti orang yang berpuasa di siang hari dan orang-orang yang melakukan ya salat pada malam harinya. Ya, ini keutamaan seseorang dia yang menikahi janda. Kemudian qultu ya Rasulullah, inna abi usiba yauma Uhud. Jabir bin Abdullah ketika itu kenapa dia menikahi janda? Bukan tanpa alasan. Ya. Dia menikahi janda ketika itu dia memiliki alasan. Apa alasannya? Dia sebutkan di sini, ya Rasulullah, bahwasanya ayahku itu terbunuh dahulu ketika perang Uhud. Ya, Abdullah bin Haram ini ayahnya, ya Jabir, itu terbunuh ketika perang Uhud tersebut. Dan di antara ya wasiat ayahnya adalah apa? Jagalah adik-adikmu wahai Jabir. Sehingga sini kata Jabir, wa taraka banatan li sab'an. Oleh karena itu, ya dahulu ketika ayahku meninggal dunia ketika perang Uhud, ayahku yang meninggalkan ya 7 orang putri. Ya, dia memiliki 7 anak perempuan dan itu masih kecil-kecil. Ya. Makanya kata ayahnya tersebut, jagalah adik-adik mereka. Ini adalah wasiat dari apa? Ayahnya tersebut. Dan Jabir ketika itu dia apa? Tentu dalam rangka untuk
ia menjalankan akan wasiat dari apa? Ayahnya tersebut. Karena dia tidak ingin bahwasanya nanti ya adik-adiknya tersebut apa? Terlantar. Ya. Maka disinilah kata Jabir, fanakahtu imra'atan jami'ah tajma' ru'usahunna fataqumu alaihi. Oleh karena itu ya aku menikahi seorang janda yang tentu dia lebih berpengalaman dan dia bisa ya mengatur ya adik-adikku yang masih kecil, ya bisa merawat mereka. Ya. Inilah yang dilakukan oleh Jabir ketika itu radhiyallahu taala anhuma. Ya, dia menikahi janda bukan tanpa alasan. Ya, dia menikahi janda karena ya dia memiliki adik-adik yang masih kecil, sedangkan ayahnya apa? Terbunuh ketika perang Uhud, dan pesan ayahnya adalah apa? Jagalah adik-adikmu wahai Jabir. Kemudian kata penulis di sini, wahada min al-ithar li'annahu athara akhawatihi ala nafsihi radhiyallahu ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa ini adalah termasuk dalam al-ithar. Ya, yang mana Jabir radhiyallahu ta'ala anhu dia lebih mendahulukan saudari-saudari perempuannya daripada apa? Dirinya. Ya. Ya tentu siapa yang tidak ingin menikahi seorang gadis. Ya tapi Jabir dia melihat ya di sana ya dia memiliki kebutuhan dan yang lain, ya maka dia lebih memilih apa? Untuk menikahi apa? Ya janda tersebut. Ya, kalau dia menikahi ya gadis, ya mungkin nanti bisa jadi adik-adiknya tidak terawat, ya tidak ada yang memperhatikan dan sebagainya. Ini juga hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya pelajaran bagi kita yang kita punya adik-adik, ya maka kita perhatikan adik-adik kita. Ya, adik-adik kita yang masih kecil, laki-laki atau perempuan, ya kita perhatikan mereka. Ya, jangan kita biarkan mereka apa begitu saja. Ya, kita perhatikan bagaimana ya kondisi mereka, bagaimana pertemanan mereka dengan teman-teman mereka. Ya, kita perhatikan. Ya. Kemudian faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam asabta insyaallah. Engkau benar wahai Jabir, insyaallah. Ya, apa yang kau lakukan itu sudah benar kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir dia menikahi janda bukan tanpa alasan. Kemudian falamma amsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala wa dakhalna. Kemudian kata Jabir, ya ketika hampir sore maka kami tiba di kota Madinah. Ya, kami masuk ke kota Madinah. Qal fahaddatsu al-mar'ah al-hadits wa maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ceritakan ya kepada istriku ketika itu, kata Jabir, ya apa yang terjadi, apa yang dia alami dalam perjalanannya tersebut bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Jabir bicarakan dengan Nabi itu diceritakan kepada istrinya tersebut. Qal falunaka fasamun wa ta'ah, ya. Maka tentu ya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kita harus ya taat dan mendengar. Ya, begitu juga seorang istri kepada suaminya, dia harus patuh kepada suaminya. Ya, tidak boleh seorang istri kemudian dia melawan ya kepada suaminya tersebut. Kemudian falamma asbahat akhadtu bi ra'sil jamal fa aqbaltu bihi hatta anakhtuhu ala babi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya kata Jabir, ketika tiba di kota Madinah, maka aku ambil unta tadi, ya, yang mana itulah untanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku bawa ya ke rumah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya karena apa? Sudah untanya tadi apa? Yang lemah tadi yang kemudian menjadi kuat itu sudah dibeli Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Thumma jalastu fil masjid qariban. Kemudian aku duduk di masjid yang itu dekat dengan ya tempat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'al jamal faqala. Kemudian ketika itu Nabi keluar dari rumahnya, Nabi melihat di situ ada unta. Ya kemudian Nabi bertanya, "Mahada, apa ini?" Maka para sahabat ketika itu mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, hada jamal ja'a bihi Jabir." Wahai Rasulullah, unta ini itu yang bawa tadi Jabir. Ya karena para sahabat yang lain melihat ya bahwasanya yang membawa unta ya dibawa ke rumah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah Jabir. Qal fa aina Jabir? Mana Jabir, kata Nabi. Fadu'itulah. Maka aku dipanggil, kata Jabir ketika itu. Faqala li ya ibn akhi, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jabir, khudh bi ra'si jamalika fahuwa lak. Wahai Jabir, ya, ini unta yang sudah aku beli darimu
yang kemudian ini aku hadiahkan untukmu. Ya. Jadi unta ini yang aku sudah beli darimu, maka kemudian aku hadiahkan untukmu. Ya. Summa da'a Bilalan. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal ketika itu. Ya, Nabi memanggil Bilal, faqal idhhab bi Jabir fa'tihi uqiyah. Wahai Bilal, ya pergilah nanti kasih Jabir satu uqiyah, ya. Yang itu merupakan harga dari unta tersebut. Kemudian qala fa dhahabtu ma'ahu fa'atani uqiyah wa zadani syai'an min yasiran. Kemudian ketika itu, ya, kata Jabir, aku diberikan, ya, melalui Bilal tadi, ya, satu uqiyah yang itu merupakan harga unta tadi. Kemudian Nabi tambahkan juga, ya, sedikit, ya, dari ya tambahan, ya, untuk Jabir tersebut. Ya, dia dapat apa? Dapat satu uqiyah, ada beberapa kelebihannya, dan unta tersebut kembali diberikan kepada Jabir bin Abdullah. Ini termasuk bagaimana, ya, contoh akan kedermawanan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Jabir di sini, qal fa wallahi ma zala yanmi indi wa yura makanahu min bainina hatta usiba amsi fi ma usiba lana, yakni yaumul harrah. Yang mana ketika itu kata Jabir, ya, Jabir terus memanfaatkan apa pemberian Nabi tadi, untanya tadi terus, ya, karena dia bahagia, ya, makanya terus dijaga oleh Jabir, yaitu sampai pada tahun Harrah ini terjadinya fitnah, ya, itu perang saudara ketika itu, ya. Maka ketika itu, ya, habis pula untanya Jabir tersebut, dan harta-hartanya juga sebenarnya yang diberikan Nabi tadi juga disimpan. Namun pada perang ini juga habis, ya. Kemudian kata Syekh di sini, fi riwayah anna Jabir ishtarata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an yarkabahu ila al-Madinah. Kemudian tambahan kata penulis di sini, dan ini disebutkan di riwayat yang lain bahwasanya Jabir ketika Nabi membeli untanya, ya, Jabir kasih syarat bahwasanya nanti, ya, Jabir memberikan kepada Nabi, ya, untanya kalau sudah sampai di Madinah. Artinya nanti Jabir gunakan dulu, ya, untuk kembali ke Madinah. Kemudian kata Syekh di sini, hadzal hadits fihi fawaid katsirah, ya, banyak faedah dari kisah ini, ya, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim ini. Ya, di antaranya adalah kata Syekh, kata penulis di sini, awalan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara al-jamal min Jabir fasawamahu wa ardahu bis-si'r wa fihi jawaz al-musawamah. Yang mana di sini, ya, terjadi yaitu tawar-menawar antara Jabir dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam membeli unta ini, dan ini menunjukkan bahwasanya, ya, boleh kita, ya, tawar-menawar, ya, dalam jual beli, ya, dibolehkan kita tawar-menawar dalam jual beli. Kemudian yang kedua kata Syekh di sini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam min arfaqin nas bi ashabihi wa dzalika annahu ta'akhkhara hatta adrakahu Jabir bin Abdullah. Ini, ya, yang kedua adalah bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling, ya, sayang kepada, ya, manusia. Ya, di sini pada para sahabatnya Nabi sangat lembut kepada mereka. Ya, ini dilihat bagaimana ketika Jabir terakhir, dia terlambat, ya, dari rombongan, dia tertinggal dari rombongan, yang kemudian itu ditemani oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi tidak meninggalkan Jabir, tapi ditemani oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tsalitsan, faedah yang ketiga kata penulis di sini, fihi hubbus sahabah li Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika 'indama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jabir bi'ni faqala Jabir bal ahabahu lak. Yang ketiga kata Syekh di sini, ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwasanya bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Nabi ingin membeli unta Jabir, ya, Jabir, jual untamu untukku. Apa kata Jabir? Tidak ya Rasulullah, tetapi aku berikan untukmu, ini hadiah untukmu. Ya, aku berikan ini untaku untukmu. Ya, padahal Jabir ini bukan orang yang kaya, tidak. Ya. Tapi, ya, ini menunjukkan bahwasanya begitu cintanya ia kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat kata Syekh di sini, rabi'an istihbabuz zawaj min al-bikr kama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Jabiran bidzalik. Yang keempat adalah, yaitu dianjurkan, ya, ketika menikah, ya, bagi seorang laki-laki, yaitu menikahi seorang gadis,
Ya, sebagaimana apa yang dikatakan Nabi yang mulia SAW, ini perintah Nabi yang mulia SAW kepada Jabir. Khamisan, yang kelima, ya di antara faedah bahwasanya fihi jawazus zawaj bis-sijn kadzalik. Namun juga dalam hadis ini pelajaran juga bagi kita, atau di antara faedahnya adalah boleh menikahi itu seorang janda, ya. Kemudian sadisan, kemudian yang keenam, ya kata Syekh di sini, bayanu karama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika annahu ba'da ma ishtara al-ba'ir raddahu ila Jabir radhiyallahu anhu hibbatan. Yang mana ini menunjukkan bagaimana akan kedermawanan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana ya kedermawanan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sudah membeli unta dari Jabir, ya. Kemudian Nabi naikkan harganya, ya, sampai 1 uqiyah, sampai 40 dirham. Kemudian setelah itu Nabi hadiahkan kepada Jabir, Nabi berikan. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana ya akan kedermawanan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh kata Syekh di sini, sabian anna Jabir bin Abdullah ishtarata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ishtara minhu al-jamal ay yarkabahu ila an yasila bihi ila al-Madinah. Dalam hadis ini ya bahwasanya Jabir memberikan syarat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi membeli unta tersebut, ya, syaratnya adalah yaitu Jabir menaiki unta tersebut terlebih dahulu sampai dia di kota Madinah. Itu syaratnya. Ya, jadi syaratnya unta tersebut ya, padahal sudah deal, sudah dijual kepada Nabi, Nabi sudah membelinya, tapi syaratnya adalah Jabir tetap memanfaatkannya, tetap menggunakannya sampai ia tunggangi sampai ke kota Madinah. Kemudian kata Syekh Al-Mustadal ahlul ilm bihadza ala jawaz al-ishtirat ay bai' wa syart wallahu a'lam. Dan ini ya ahlu ilmi, ya, para ulama mereka berdalil dengan ini bahwasanya bolehnya ketika jual beli itu adanya ishtirat, adanya syarat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya ini ya di antara kisah dari perang Dzatul Riqa, yaitu kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ya bagaimana kisah beliau, perjalanan beliau, ya yang mana beliau menceritakan akan kepribadian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan bagaimana ya akan kedermawanan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya cintanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada ya sahabatnya. Ini yang bisa kita pelajari hadirin Bapak Ibu pada pertemuan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan ya pada pertemuan berikutnya. Ya semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, bisa kita ambil ibrah darinya, bisa kita ambil pelajaran darinya. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.